yang harus disiapkan ketika hendak menikah. Pertanyaan: sebagai seorang calon pengantin, apa saja yang harus dipersiapkan? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inilah yang membedakan muslim sejati dengan umat lainnya. Seorang muslim sejati, dia akan mendasari seluruh aktivitasnya dengan ilmu, sehingga dia paham aturan yang benar agar bisa menempatkan diri pada sikap yang benar. Di surat Al-Fatihah, Allah menyebutkan 3 golongan manusia. Pertama, golongan Yahudi. Itulah golongan manusia yang dimurkai, yaitu al-maghdub alaihim. Mengapa dimurkai? Karena mereka paham aturan namun sengaja melanggarnya. Kedua, golongan Nasrani. Itulah golongan yang sesat, yaitu ad-dallin. Mengapa mereka dianggap sesat? Karena mereka beramal tanpa panduan ilmu dan aturan. Ketiga, golongan mukmin yang selamat. Merekalah kelompok yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, yaitu alladzina an'amta alaihim, karena mereka menggabungkan ilmu dan amal. Dan kita berdoa kepada Allah agar dimasukkan dalam golongan yang ketiga. Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang baik bagi penanya, bertanya tentang ilmu yang hendak dijadikan bekal dalam membangun keluarga sejahtera. Setiap manusia ingin bahagia, termasuk mereka yang hendak menikah. Bahkan menikah menjadi salah satu puncak kebahagiaan manusia. Di saat yang sama, banyak orang yang takut kehilangan kebahagiaan itu ketika telah menikah. Takut dikhianati, takut dikecewakan, takut tidak sabar, takut tidak bisa membahagiakan pasangannya, takut tidak bisa mencintai, atau takut tidak dicintai, dan seterusnya. Terlebih para wanita. Kekhawatiran itu umumnya lebih tinggi daripada yang dirasakan lelaki. Kandas di tengah jalan, dia harus kehilangan gelar gadis yang menjadi kebanggaannya. Namun ini bagi mereka yang komitmen dengan aturan syariah, bayang-bayang ini akan sedikit berkurang. Ada beberapa nasihat yang bisa dilakukan agar kebahagiaan Anda semakin berkah dan Anda tidak dihantui dengan perasaan takut kehilangannya. Pertama, tawakal kepada Allah. Allah memberi jaminan bagi siapa saja yang bertawakal kepadanya, maka Dia akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Dia akan memberi kecukupan baginya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Kedepankan perasaan tawakal setiap Anda menghadapi kenyataan yang tidak pasti. Pasrahkan kepada Allah dalam setiap upaya untuk kebahagiaan Anda. Dan inilah yang diajarkan oleh para sahabat, terutama bagi orang yang tidak pede ketika menikah. Abu Sa'id, mantan budak Abi Usaid, menceritakan, aku menikah sementara aku berstatus seorang budak. Aku pun mengundang beberapa orang sahabat Nabi SAW. Di antaranya Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah. Ketika datang waktu sholat, mereka mempersilahkan diriku untuk menjadi imam. Seusai sholat, mereka mengajariku, apabila kamu bertemu pertama dengan istrimu, lakukanlah sholat 2 rakaat. Kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari semua yang datang kepadamu, dan berlindunglah dari keburukannya. Kemudian lanjutkan urusanmu dengan istrimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain, Syakik menceritakan, ada lelaki namanya Abu Haris. Dia mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan mengadukan kekhawatirannya ketika menikah. Saya menikahi wanita gadis masih sangat muda. Saya khawatir dia tidak suka padaku. Nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya rasa cinta itu dari Allah dan kebencian itu dari setan. Setan menginginkan untuk menanamkan kebencian terhadap apa yang Allah halalkan. Jika kamu bersama istrimu, perintahkan dia untuk sholat 2 rakaat di belakangmu dan bacalah, Allahumma barik li fi ahli, wa barik lahum fiyya. Allahumma jma' bainana ma jama'ta bi khair, wa farriq bainana idza faraqata ila khair. Yang artinya, ya Allah, berkailah istriku untukku, dan berkailah diriku untuk istriku. Ya Allah, kumpulkanlah kami selama kumpul itu dalam kebaikan, dan pisahkanlah kami jika perpisahan itu untuk kebaikan. Hadis riwayat Abdur Razzaq dan disahihkan Al-Albani. Anda bisa ikuti arahan mereka, menanamkan rasa tawakal kepada Allah ketika memulai berumah tangga. Kedua, hadirkan semangat niat untuk menjaga kehormatan.
Ketika Anda menikah dalam rangka mencari yang halal, maka pernikahan Anda bernilai ibadah. Dengan sebab itulah Anda berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang Allah berhak membantunya. Orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang melakukan transaksi mukatabah, yaitu menebus dirinya, dan orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Hadis riwayat Nasai, Tirmidzi, dan dihasankan Al-Albani. Ketiga, pahami hak dan kewajiban. Bagian inilah yang paling penting. Masing-masing pasangan harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Setiap keluarga berpeluang menjadi keluarga yang baik ketika masing-masing memenuhi semua yang menjadi tanggung jawabnya. Di pembahasan ini, kita tidak mungkin menyebutkan semua hak dan kewajiban itu karena akan menghabiskan ruang yang banyak. Anda bisa mempelajarinya di artikel konsultasisyariah.com. Demikian, semoga Allah mengabadikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Allahu a'lam.